Ngaben merupakan rangkaian upacara bagi umat Hindu di Bali yang termasuk bagian dari Pitra Yatnya, yakni yatnya yang ditujukan untuk leluhur. Namun tak berhenti hingga pada ngaben yang melepaskan roh dari ikatan duniawi. Umat Hindu memiliki rangkaian upacara lanjutan bagi para pitara atau leluhur. Salah satunya yakni upacara Atma Wedana. Upacara Atma Wedana ini kan bagian dari Pitra Yatnya gitu. Kalau Pitra Yatnya ini itu merupakan sebuah upacara untuk, ya secara sederhana lah, itu kan upacara untuk menghormati leluhur itu. Ini sumber dari Pitra Yatnya ini karena di dalam ajaran agama Hindu itu ada namanya Trirana, 3 utang yang dibawa sejak lahir oleh umat Hindu. Ada Dewa Rena, Pitra Rena, dan Resi Rena. Salah satunya adalah hutang kepada leluhur, itu disebut dengan Pitra Rena. Nah, jadi Pitra Renanya ini, hutang kepada leluhur ini dibayarkan itu melalui Pitra Yatnya dan Manusia Yatnya. Nah, upacara Atma Wedana ini bagian dari Pitra Yatnya. Ini merupakan sebuah upacara kepada leluhur atau kepada orang tua gitu. Sehingga dari Pitra Yatnya ini, selain Atma Wedana ini, Pitra Yatnya ini dimulai sebenarnya itu dari upacara ngaben, atau dengan kata yang lainnya entah itu ngaben secara dibakar, ada juga ngaben yang dikubur, atau yang sebelum ngaben itu tingkatan sebelum di bawah ngaben itu ada mengkingsan di pertiwi, berarti itu dikubur, ada mengkingsan di geni, berarti itu dibakar. Itu sebelum masih tingkatannya masih di bawah ngaben. Nah, upacara Atma Wedana ini dilakukan setelah upacara pengabenan itu sendiri. Itu yang sebenarnya filosofi atau tujuannya itu adalah untuk menyucikan Atma setelah upacara ngaben itu sendiri, dan nanti setelah ngaben Atma Wedana dan diakhiri dengan ngelingihang deoyang. Ini biasanya di Rong 3 atau Sanggah Kemulan di masing-masing rajan keluarga itu sendiri. Itu sih gininya untuk dari hakikat Atma Wedana itu sendiri. Pelaksanaan Atma Wedananya ini memang kan dilaksanakannya itu setelah ngaben, tetapi tidak ada hal yang berapa hari setelah ngabennya gitu, tidak ada patokannya. Ini kan sesuai dengan kalau kepercayaan di Bali itu kan namanya duasa ayunya, itu duasa ayunya itu kapan duasa yang baik. Nah, pada umumnya upacara Atma Wedana ini dilaksanakannya itu setelah tilem umumnya, kecuali ada yang gini yang itu mungkin pada saat setelah tilem itu ada duasa yang kurang baik, jadinya itu tidak dilaksanakan. Pada umumnya setelah tilem itu dilaksanakan upacara Atma Wedana. Nah, seperti tadi dari ngabennya itu sendiri sampai upacara Atma Wedananya inilah yang tidak ada sebuah patokan berapa hari harus. Nah, ini dikembalikan lagi terhadap kesiapan dari keluarga tersebut yang akan melaksanakan upacara Atma Wedana gitu. Apakah dari segi finansial, ternyata pada saat ngaben itu sudah mengeluarkan secara ekonomi sudah mengeluarkan finansial yang besar, kemudian apalagi kalau ditambahkan dengan langsung upacara Atma Wedana itu kalau kurang siap, ya istilah itu ada jeda lah gitu. Yang jelas upacara Atma Wedananya ini itu kan dilaksanakan sesuai duasa ayu yang diberikan oleh sang sulingih itu sendiri. Itu gininya. Gini, ya kan memang kalau
dalam setiap yatnya, pancayatnya ini memang menentukan dewasa ayunya itu kan memang pertama itu ya pada umumnya kan ada paukonnya. Kalau kayak gitu sih kebanyakan segininya lebih ke sasihnya. Kemudian pada saat itu apa dewasanya yang tepat kan ada banyaknya di tanggal segini apa gininya itu sesuai dengan gininya juga apa namanya itu waranya itu dari ekewara sampai dasawara itu sendiri itu juga yang mempengaruhi dari dewasa ayu pelaksanaan yatnya, termasuk Atma Wedana itu juga perhitungannya juga dari sana. Nah, kapan hari yang baiknya itu seperti tadi tak bilang itu umumnya ya, pada umumnya nggak matok sih setelah tilam. Pada umumnya itu kan nyarinya itu setelah tilam, setelah bulan mati. Nah, ini pasti yang anggaplah panitia yang akan melaksanakan upacara Atma Wedananya ini, dia mohon kepada Sang Sulinggi kapan diberikan waktu yang pas untuk melaksanakan Atma Wedana. Begitupun juga dengan ngaben gitu sama, karena ini bahasan tentang Atma Wedana, tentunya pasti adalah gininya komunikasi dengan Sang Sulinggi kapan ini waktu yang tepat. Tentunya Sang Sulinggi memberikan waktunya itu tidak sembarangan, seperti tadi dia mencari di kalendernya itu mencari dewasa yang pas, dilihat dari segi wewaran, kemudian juga ingkelnya, sasihnya juga itu gininya. Itu pada umumnya mencari sebuah dewasanya itu kayak gitu. Nah, kalau terkadang gini hari-hari yang dihindari dalam hal dewasa ini kan terutama masalah fitriyatnya ini sendiri itu memang ada gininya dari wewarannya itu ada salah satunya itu ada beberapa yang dihindari. Kalau pada umumnya kan gini karena yang susah mencari dewasa ayu itu bukan pada saat fitriyatnya, manusia yatnya yang paling susah untuk mencari dewasa ayu, tapi kalau fitriyatnya lebih mudah gitu kan. Nah, patokan-patokan atau hal-hal yang dihindari itu seperti kalau pada umumnya itu kan muncul balung itu gininya setelah galungan, tapi itu patokannya itu kepada manusiatnya. Tetapi kalau fitriyatnya itu sih lebih luas dibandingkan manusiatnya itu sendiri. Nah, ini walaupun dengan patokan dewasa ayu, tapi kembali lagi kepada keadaan setempat di daerah wilayahnya itu sendiri. Itu kadang-kadang Sang Sulinggi memberikan sebuah dewasa hari apa gitu, tanggal berapa gitu, ternyata sesuai dengan tradisi setempat tidak menghendaki untuk untuk melaksanakan upacara Atma Wedananya ini, sehingga lagilah bergeser gitu. Jadi bukan semata-mata cuma di dalam di dalam sebuah dewasa ayu aja, tetapi tradisi setempat juga terkadang ya memang menentukan juga, sehingga ya itulah kompleknya agama Hindu di Bali kan, selain berbicara masalah hari yang baik dan juga wilayah setempat itu menyetujui nggak atau dia punya tradisi lain yang tampaknya tidak pas untuk melaksanakan upacara Atma Wedananya itu sesuai yang ditentukan oleh Sang Sulinggi, sehingga mencari lagi dewasa yang pas itu gininya. Rangkaian upacara yang mesti dipuput oleh Sulinggi ini memiliki 5 tingkatan upacara yang mempengaruhi kompleksnya Banten yang digunakan dan juga durasi pelaksanaan upacara. Kelima jenis ini yaitu ngangsen, nyekah, memukur, maligie, dan juga ngeluer. Adapun jenis upacara memukur dan maligie menjadi jenis upacara yang paling umum di kalangan masyarakat Bali dengan pelaksanaan upacara yang mencapai seminggu. Menurut Lontar Siwa Purana Tattwa itu kan ada 5 jenis dari Atma Wedana itu. Yang pertama tuh ngangsen gitu kan, ngangsen itu yang pertama, itu yang paling sederhana. Yang kedua itu nyekah, yang ketiga itu memukur, yang keempat itu adalah meligie, yang terakhir itu adalah ngeluar gitu. Nah, kelima tingkatannya ini
berdasarkan banteng yang dipakai, banteng yang digunakan dan juga tempat ini. Kalau ngangsen yang paling sederhana ya saya nggak bilang yang paling kecil, karena mesin tingkatannya ini kan tujuannya sama untuk menyucikan atma itu sendiri biar menjadi suci setelah upacara ngaben. Nah, ini kan tempatnya. Kalau ngangsen yang paling sederhana itu biasanya itu di dalam rumah. Kalau di dalam rumahnya itu punya ada halaman lah, di dalam rumahnya itu ada halaman, umumnya di sana dilaksanakan ngangsen itu. Nah, kemudian tingkatan lebih lanjut nyekah dan juga memukur itu biasanya di lebuh, halaman depan rumah di lebuh itu biasanya di sana tempatnya, dan sarana yang digunakan juga lebih meningkat. Nah, kalau meligil sama ngeluar, kalau meligil itu dicarikan sebuah tanah kosong yang umumnya dekat dengan kayangan desa, umumnya nih tempat gininya, tempat meligilnya. Nah, kalau ngeluar itu sama juga tanah kosong yang umumnya itu dekat dengan kayangan jagat. Nah, kalau pada saat meligil yang saya ingat ini karena saya dari tahun 2002 di rumah itu melaksanakan meligil, itu sarana tambahannya itu berupa ada kerbau, itu yang gininya, yang membuat, yang menjadi pembedanya. Nah, tapi untuk saat ini tingkatan yang sering Atma Widana yang sering digunakan atau yang sering dijumpai di masyarakat itu sampai sebatas meligil. Ngeluarnya jarang, karena begini, kalau ngeluar itu apapun masyarakat minta itu harus dikasih. Itu gininya ngeluar dengan dengan sarana bebantenan dan juga menggunakan kerbaunya itu lebih banyak daripada yang meligil. Permintaan masyarakatnya itu juga harus dipenuhi oleh yang membuat acara ngeluarnya ini, Atma Widana dalam tingkatan ngeluarnya ini kan nanti menimbulkan dampak. Misalnya kalau ada yang minta, saya minta rumahmu gitu misalnya, kan nggak boleh ditolak. Yang jelas kalau ngeluarnya ini apapun permintaan masyarakat itu nggak boleh ditolak, harus diberikan. Nah, itulah yang menjadi karena berat jadinya. Saya pribadi belum pernah menjumpai Atma Widana tingkat ngeluarnya ini. Yang paling umum itulah Atma Widananya tingkat meligil, karena seperti tadi tambahan sarananya itu menggunakan kerbau yang disebut dengan titi mamah itu sendiri. Jadi puspalingganya itu yang dari ngajum puspa, kemudian ada memperwadaksina, mengitari tempat meligilnya itu sendiri, itu melewati titi mamah, yaitu adalah kulit kerbaunya itu, puspanya itu yang ibarat atmanya itu sendiri yang distanakan di puspanya itu melewati gini kerbau itu sendiri gitu. Itulah makna untuk sebuah penyucian dari atma itu sendiri sesuai dengan hakikat dari Atma Widana itu sendiri gitu. Kemudian tidak mau Nah, kalau mau mengukur itu, tapi yang paling lumrah itu memang mengukur, karena kan ibaratnya dia berada di tengah-tengah ini gitu kan. Meligil di atasnya, nyekah di bawahnya. Yang seperti tadi tak bilang mengukur itu kan umumnya di lebuh, di halaman depan rumah. Ini beberapa keluarga sering gininya menggunakan memukurnya, tetapi ada beberapa menurut literatur itu jarak yang menjadi pembeda itu adalah yang kerbau itu sendiri. Itu gininya memukur tidak menggunakan dari kerbau itu sendiri. Kan dari segi finansial kan lumayan gininya, harga satu daging kerbau satu ekor kerbau itu kan lumayan itu harganya gitu loh. Jadi kalau memukur itu yang sederhana. Tapi ada beberapa gini karena sebenarnya kan setelah Atma Widananya ini langsung ngelenggihan ke deweyan gitu kan, di ending di akhir fitriyatnya ini sendiri. Nah, tapi kadang-kadang ada rasa yang nggak puas gitu kan. Wah, kayaknya kalau ngangsennya ini terlalu
sederhana. Mumpung ada sekarang kan mulailah ada sebuah ayatnya masal, ngaben masal, meligia masal pun ada. Biasanya yang masal itu bukan di mengukurnya tapi di meligia masalnya yang dibuat oleh beberapa gereja, beberapa mungkin ada masyarakat atau desa Banjar itu, sehingga sebenarnya sudah mengukur lagi ikut gini, lagi ikut meligia gitu. Itu kan kembali lagi ke kepercayaan masyarakat itu sendiri yang merasa kayaknya mumpung ada ini yang lebih besar, walaupun sudah mengukur misalnya, ya udahlah dilanjutkan lagi, padahal kan sudah sudah digelingi hang di deweyang gitu. Itu gini ya, tentunya gini, dari segi pelaksanaannya tentunya lebih panjang itu kan. Kalau kayak nyekah, nangsen itu kan lebih dari segi waktunya itu lebih singkat. Nah kalau udah mulai mengukur lebih panjang, dan meligio itu juga lebih panjang, karena kan sebelumnya ada rentetan gini ya, rentetan upacaranya kan melas pas tempatnya dulu gitu kan. Kalau kayak meligio itu ada disebut dengan peyatnyan, tempatnya itu kan dari kata yatnyanya, itu tempat melaksanakan yatnya itu di pas dulu atau diupacarai dulu. Terus ada ngangget daun dingin untuk membuat gininya puspanya itu, buat sekahnya itu, kemudian baru ngajum puspa, membuat puspa lingganya itu sendiri, kemudian purwadaksina, terus membakar puspanya itu sendiri. Nah ada berikutnya adalah nyegara gunung. Nah nyegara gunungnya ini kan maknanya kita berikan sebuah upacara ke laut, kemudian baru ke daerah gunung. Misal pura yang umumnya Gua Lawah sama Besakih. Gua Lawah itu simbol dari segaranya, Besakih simbol dari gunungnya. Nah inilah rentetannya ini gininya kan. Nah ngangget daun dinginnya itu kan dari mengukurnya itu sendiri, menggunakan ngangget daun dinginnya gitu kan. Baru lanjut gininya itu dengan ngangget daun dingin seperti tadi tak bilang, ngajum puspa, kemudian mepurwadaksina. Itulah jadinya, karena yang seperti tadi tingkatannya itu kan yang menjadi pembeda itu dari segi sarananya, karena kalau sarananya semakin kompleks kan jadinya tingkat waktu pelaksanaannya juga semakin panjang, karena harus melewati beberapa sarana bebandanannya ini. Dan juga sebelumnya itu kan ada juga mendak tirta gitu, sesuai dengan gininya itu, dengan pelaksanaannya gitu loh. Kalau sampai tingkat meligio itu sendiri kan beberapa pura di Bali itu harus ditunas tirtanya. Itu juga kalau panitianya ada banyak kan 1 hari cukup, tapi kalau panitia sedikit kan sampai waktu 2 hari. Itu juga faktornya gitu. Tapi kalau misalnya kayak nyekah kan nggak perlu lah sampai beberapa pura kayangan jagat yang ada di Bali itu ditunas tirtanya gitu. Itu gini ya. Kalau berbicara rata-rata itu kalau kita ngelihat anggaplah kayak memukur, kemudian meligio gitu kan, itu sampai 1 minggu, rata-rata 1 minggu. Nah tetapi ada sekarang kayak gini kan, sekarang masyarakat itu inginnya serba praktis, serba cepat, apalagi kerja di sektor publik. Kayaknya kalau mau ini kalau libur 1 minggu ngambil cuti ini lumayan ini kan gitu kan. Nah ada beberapa kasus ini ngaben, biasanya ngaben dia bisa langsung mengukur istilah itu dalam 1 hari itu di fullkan pokoknya tuh sampai upacaranya, terkadang sampai malam. Ada itu gininya istilahnya ngabennya itu ya, ngaben langsung memukur gitu, ada gininya. Beberapa kasus memang ada itu, biar diambilnya cuma 1 hari aja gitu kan. Kalau cuma untuk anggaplah 1 orang atau 1 puspa itu kan cepat gitu kan. Ngaben langsung memukur, jadinya setelah upacara ngaben, setelah dibakar, kemudian membuang ke laut biasanya, kemudian karena mau memukur lagi ibaratnya itu dipanggil lagi, dimasukin lagi dengan gini, langsung ngangkat daun dingin di hari itu juga, langsung upacaranya langsung ngajum, langsung ininya. Kadang-kadang langsung itu nyegara gunung. Kalau nggak mampu ngambil 1 hari ya bisa besoknya itu di nyegara gunungnya itu gininya.
apa namanya kasus-kasus yang ada nih berkaitan dengan Atmawidana masalah waktu pelaksanaan gitu itu gini. Tapi sekarang banyak apa namanya itu Atmawidana itu yang massal gitu, kadang-kadang kan digabungin sekarang daerah beberapa wilayah seperti desa atau Banjar itu udah sering melaksanakan ngaben massal atau griyo ngaben massal. Setelah ngaben massal dilanjutkan dengan meligionya massal itu sering gininya, tentunya kan ada sebuah kontribusi yang dikenakan itu kan karena massalnya itu sendiri. Ini sekarang permainan di apa namanya kembali lagi ke masing-masing rasa orang-orang itu sendiri, karena kan dalam tingkatan gini ya, dalam tingkatan agama Hindu itu ada namanya Sruti, Semerti, Sila, Cara, Namastuti. Kalau Sruti itu Weda itu sendiri, Semerti itu Dharma Sastra, Sila itu perilaku orang suci, kemudian Acara itu tradisi yang ada, Atmanastutinya itu adalah keheningan hati atau rasa puas dalam diri. Nah, terkadang kan ada orang yang mungkin karena mengikuti Atmawidana massal atau ngaben massal kan tampaknya kadang-kadang rasa puasnya tuh nggak puas gitu loh. Aduh, nih kok diikutin sih sama dengan yang lainnya ini, kayaknya kalau kepingin eksklusif ya udah sendiri gitu loh. Tapi kan dari agama Hindu pun juga membantu gitu loh. Kadang-kadang desa itu membantu, ayo kita buat massal biar sama-sama bisa lah, apalagi langsung ambil tingkatan meligio gitu kan, sudah yang hampir tinggi itu, hampir yang tertinggi gitu loh. Ya udah gitu, itu kembali lagi ke masing-masing masyarakat mau nggak ikut niatnya masalah atau enggak gitu. Nah, jedanya itu kan kembali lagi kepada dewasanya. Kalau kayak gini, ambil contoh ya, saya ngambil contohnya meligio, bagian Atmawidana yang meligio itu kan diawali dengan melaspas tempatnya itu, peyatnya itu yang dipakai tempat sebagai meligio. Itu pasti menentukan dua sayu dulu, kapan nih dewasa yang pas untuk melaspas gitu. Udah ketemu, setelah itu ngangit daun dingin, ya bisa besoknya langsung, anggaplah kalau besoknya ternyata pas ada dewasa yang bagus, bisa besoknya ternyata wah ngangit daun dingin nih lagi 3 harinya ternyata ada dewasa yang bagus, jadinya kan ada jeda jadi ya udah ngangit daun dingin jadinya. Kapan dewasa yang pas untuk upacara puncaknya, dari ngangit daun dingin dengan upacara puncak dewasanya yang pas, dewasanya yang nggak segini. Itu yang menyebabkan gininya jeda-jeda yang ada gitu, itu yang menyebabkan jeda-jeda yang ada karena sesuai dengan dewasanya gitu. Nah, yang saya bilang Atmawidana yang umumnya itu setelah tilamnya itu yang saya bilang itu adalah pada saat puncaknya, bukan pada saat awal mulainya, pada saat puncaknya. Ada juga yang terkadang kayak gini, melaspas piatnya itu bulan lalu gitu misalnya, baru gininya puncaknya bulan depannya gitu, karena pada saat itu memang dewasanya ya dapatnya emang kayak begitu gitu loh. Jadi nggak bisa gitu misalnya 1 minggu sekarang melaspas, besok angkat daun dingin terus puncak langsung negara gunung, atau ada yang apa namanya yang rentetan yang lain itu gininya. Itu sesuai dengan kembali lagi kepada dewasa yang ada di waktunya tersebut gitu. Itu yang menyebabkan terjadi jeda-jedanya itu gitu loh. Nah gini, karena saya juga menyelenggarakan juga ya Atmawidana massalnya ini kan di meligionya ini gini. Nah kalau memang karena jeda itu kan kosong, jadinya ya pasti ada sebuah sisipan di dalamnya, entah itu persiapan untuk upacara puncak atau apa nama itu mempersiapkan sarananya, bebantenannya, apa kalau kasar bilang kan naruh bantennya itu gitu kan. Ini bantennya ini sekat di mana gininya, biar pada saat nanti pada saat hari H itu udah langsung siap gitu loh, udah langsung siap gitu. Itu gini ya, itu jedanya banyaknya di sana, dan juga kan membantu yang di dalam hal persiapannya itu menuju puncaknya. Kebanyakan jeda-jedanya itu digunakan untuk persiapan menuju hari H-nya itu sendiri. Itu entah tuh kan banyak yang harus dipersiapkan selain dari beban tenan, kemudian apa namanya itu, kalau kayak meligionya itu menggunakan kerbau putih itu kan
harus dipastikan juga bisa nggak, biar nggak tiba-tiba hari H ada dibatalkan kayak gitu kan. Itu udah untuk mempersiapkan, itu kebanyakan jedanya itu digunakan untuk mempersiapkan menuju puncak karyanya itu sendiri gitu. Nah, setahu saya sih nggak ada itu nggak boleh ngapainnya, tapi yang jelas kan karena nih jeda, tanggung jawabnya kita, karena seperti tadi tak bilang sumber yatnya itu salah satunya adalah hutang. Kalau fitriyatnya itu hutang kepada leluhur ya, karena kita melaksanakan sebuah yatnya walaupun masal nih ya, walaupun masal ini ya harus ibaratnya harus ditungguin gitu loh. Nanti kalau ada apa-apa dalam hal jedanya, masalah persiapannya ini dipanggil, misalnya ada kurang apa kan langsung ada gitu. Ya ibaratnya kita mengabdi lah gitu lah, mengabdi kepada yang sudah meninggal gitu kan, mengabdi kita untuk gininya, untuk ya menuju mau ke ngelingi yang kedua yangnya, itulah tahapannya itu. Kita ya udah kita mumpung ini gininya tuh, entah tuh sanak saudaranya siapapun itu, kita mengabdi untuk diam di sana, tapi nggak full. Misalnya kalau keluarga besar langsung semuanya diam di sana pada saat jedanya itu nggak, kecuali pada hari H kan adalah pakai sistem bergantian untuk menjaganya gitu. Sekarang sih mungkin mau istirahat makan siang atau sore, mau ada acara apa, biar ada, tapi yang jelas kan biar ada merasakan sama-sama mengabdi untuk leluhurnya gitu. Tuh gini. Ini seperti tadi kan Atma Wedana itu kan upacara untuk menyucikan atma, yang jenis Atma Wedananya itu ada 5 gitu kan. Nah ini kan tergantung kesiapan dari masing-masing keluarga. Keluarga itu nggak dipatok harus melaksanakan yang paling tinggi, nggak dipatok ya. Kalau sebatas kemampuannya di nyekah ya cukup dengan nyekah. Kalau kemampuannya di memukur, mampu untuk melaksanakan memukur ya silahkan memukur. Kalau meligi ya meligi gitu. Nah alternatif lainnya seperti tadi saya katakan itu kan adalah dengan jatnya masalnya itu sendiri, itu alternatifnya gitu loh. Tapi kalau merasa mampu hanya sebatas dengan memukur nggak masalah gitu. Jadi Atma Wedananya ini jenisnya ada banyak, itu kan sekarang tergantung kemampuan dari masing-masing yang akan melaksanakan gitu. Jadi nggak harus matok gini. Tapi kalau secara finansial mampu, dari segi kemampuannya itu sangat mampu untuk melaksanakan yang tinggi, nggak masalah gitu loh. Kan kembali lagi kepada kemampuan. Nah yang paling seperti makanya tadi saya bilang bahwa yang paling umum itu kan nyekah, memukur, itu yang biasanya bisa dilaksanakan itu ya istilah itu swadaya, atau ya cukuplah dengan keluarga kecil aja bisa, atau keluarga kecil atau keluarga besar aja bisa, cukup dengan upacara nyekah atau memukurnya itu sendiri. Itu gini. Oh gini ntar lo. Nah kalau yang kayak gitu kan umumnya karena di Bali itu kan masih terikat dengan sebuah tradisi, dengan adat budayanya itu gini. Pada umumnya ya kalau di kalangan puri, kalangan griya itu mengambilnya itu ya langsung ke meligionya, tidak melalui memukurnya gitu kan. Karena puri dan griya itu kan baratnya sudah mapan lah, sudah mampu begitu, sehingga langsung mengambil yang meligio. Dan pada umumnya bagi kalangan puri dan griya itu meligionya itu bukan cuma untuk sendiri aja, tapi melaksanakan massal gitu. Pada umumnya itu karena dianggap yang sudah mampu gitu kan. Secara turun temurun ya memang ya memang melaksanakannya itu gitu. Bagi keluarga yang di luar puri dan grionya itu kan tergantung lagi kepada kemampuan. Ternyata sekarang kan banyak ada beberapa soroh atau klan itu sendiri, golongan masyarakat itu sendiri, itu yang terkadang sering istilahnya ngumpul dia karena memiliki kemampuan, bisa langsung dia melaksanakan meligio gitu loh, langsung ambil tingkatan meligio gitu loh. Tapi yang seperti tadi tak bilang kan karena masih terikat di Bali itu adatnya kuat, budayanya kental gitu loh. Pada umumnya emang puri dan griya yang sering gini, yang sering ngambil langsung untuk meligionya gitu. Nah yang muput tentunya sang sulingi yang muput, karena
yang memberikan duasa itu kan juga sang sulinggi. Nah ini biasanya kalau dalam Atmawidana itu sang sulinggi yang muput itu merepresentasikan ada sulinggi Pandita Siwa, kemudian ada Pandita Buddha, lagi satu dari Pandita Bujangga Waisnawa gitu. Yang ketiganya ini pada umumnya menjadi pemuput di dalam upacara Atmawidana gitu kan. Karena tingkatan Atmawidananya anggaplah dari mengukur meligionya itu karena tingkatannya ini ngaben aja, karena ngaben aja sudah menggunakan sang sulinggi. Tentunya Atmawidananya ini yang bagian dari Pitrayatnya kan menggunakan gini sulinggi juga gitu. Itu udah sebagai pemuputnya. Pada umumnya ya memang sulinggi yang muput gitu. Seperti tadi kita bilang itu yang mewakili representasi dari Pandita Siwa, Pandita Buddha, dan Pandita Bujangga Waisnawa itu, dari Bujangga Waisnawa itu di upacara yang tingkatannya sudah meligio gitu. Kalau tingkatan memukur masih bisa lah gininya merepresentasikan satu sulinggi aja gitu kan, sesuai dengan kepercayaannya. Entah apa namanya itu disebut mesiwa kemana gitu, atau memang keluarganya berasal dari kalangan sulinggi juga gitu. Itu gini. Ya, sang sulinggi ya memang penyucian atma itu yang memang sang sulinggi gininya, yang istilahnya pemuputnya itu yang memang sang sulinggi gitu. Gini. Nah, ini kan tergantung apa namanya itu rentetan upacaranya, atau dalam hal upacara Atmawidana itu pas itu kegiatannya apa kan itu gininya. Nah kalau berbicara masalah Atmawidana di puncak sang sulinggi, tetapi kalau rentetan selain puncak, kalau gini itu ya masih bisa diwakili oleh jero mangku. Tapi kalau berbicara di puncaknya itu, di puncak Atmawidananya itu, entah itu memukur atau meligio, di puncaknya itu ya sang sulinggi yang sebagai pemuputnya gitu. Tapi kalau kegiatan yang lain masih bisa yang lain. Nah tapi kalau yang di negara gunung biasanya sang sulinggi biasanya yang muput kalau negara gunungnya gitu. Kalau yang melaspas masih bisa jero mangku. Tapi kan tergantung gininya kembali gitu. Kalau mampu untuk sang sulinggi yang ini kan untuk melaspas nggak masalah. Itu tergantung rentetan kegiatannya pada saat itu siapa yang menjadi yang bertanggung jawab untuk muputnya di sana.